Cerita ini dimulai dengan Alex, seorang pemuda yang baru saja pindah ke sebuah rumah tua yang diwarisinya dari kerabat jauh. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di properti itu, ia sudah merasakan ada sesuatu yang janggal. Udara terasa lebih dingin di dalam, sebuah hawa dingin menusuk yang tampaknya tak berasal dari cuaca di luar. Rumah itu besar dan megah pada masanya, namun kini tampak tak terawat, diselimuti kesunyian yang mencekam. Saat Alex memarkir mobilnya di depan, ia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Wow, tempat ini butuh banyak perbaikan. Ia berjalan masuk, langkah kakinya menggema di lorong-lorong yang kosong. Malam itu, saat ia mencoba memejamkan mata di kamar barunya, perasaan gelisah terus menyelimutinya, membuatnya terjaga dalam keheningan yang terasa tidak wajar. Gangguan tak butuh waktu lama untuk muncul. Awalnya hanya suara-suara samar yang bisa saja diabaikan sebagai suara rumah tua yang sedang beradaptasi. Namun, suara itu semakin jelas seiring berjalannya waktu. Saat sedang asyik membaca di ruang tengah, Alex tiba-tiba mengangkat kepala. Ia mendengar suara langkah kaki yang jelas dari lantai atas, seolah ada seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir. "Halo, ada orang di sana," bisiknya ke dalam keheningan, tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, saat ia berada di dapur untuk mengambil segelas air, terdengar suara tawa kecil seorang anak dari balik jendela. Alex bergegas melihat keluar, berharap menemukan anak-anak tetangga yang sedang bermain, tetapi halaman itu kosong dan sunyi. Didorong oleh rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan, Alex memutuskan untuk menjelajahi setiap sudut rumah itu, berharap menemukan penjelasan logis atas kejadian-kejadian aneh tersebut. Perhatiannya tertuju pada loteng yang gelap dan tak tersentuh. Dengan hati-hati, ia menaiki tangga kayu yang berderit, menerobos sarang laba-laba tebal yang menggantung di mana-mana. Di sudut loteng, di bawah tumpukan kain usang, ia menemukan sebuah peti kayu tua. Di dalamnya, tergeletak sebuah buku harian bersampul kulit yang sudah lapuk. Buku itu milik seorang wanita bernama Elise, penghuni rumah itu di masa lalu. Halaman demi halaman, Alex membaca tulisan tangan yang memudar, mengungkap kisah pilu Elise yang kehilangan putranya secara tragis. "Ya Tuhan, kasihan sekali dia," gumam Alex. Matanya terpaku pada setiap kata yang menyiratkan kesedihan mendalam. Malam itu, suasana rumah terasa semakin berat. Alex terbangun dari tidurnya oleh suara senandung yang lirih dan menyayat hati. Itu adalah melodi sebuah lagu Nen Bobo, tetapi dinyanyikan dengan nada yang begitu pilu hingga membuat bulu kuduknya meremang. Suara itu seolah datang dari kamar anak yang kosong di ujung koridor. Dengan ragu, Alex bangkit dari tempat tidurnya. Kakinya terasa berat saat ia berjalan mengikuti sumber suara. Setiap langkahnya terasa semakin lambat saat ia mendekati pintu kamar anak yang sedikit terbuka, tempat di mana melodi menyeramkan itu berasal. Dengan jantung yang berdebar kencang, Alex mengumpulkan segenap keberaniannya. Tangannya yang gemetar mendorong pintu hingga terbuka sepenuhnya. Di tengah ruangan yang remang-remang, di dekat jendela yang membiarkan cahaya bulan masuk, berdiri sesosok wanita transparan. Itu adalah hantu Elise. Perlahan, sosok itu berbalik menghadap Alex. Matanya yang kosong dipenuhi oleh air mata yang tak pernah bisa jatuh. Dengan suara serak yang seolah datang dari kejauhan, ia berbisik, "Apa kau melihat anakku?" Alex, terlalu takut untuk berteriak, hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Lidahnya terasa keluh. Di tengah kepanikannya, Alex teringat sebuah detail yang ia baca dari buku harian Elise. Putranya sangat menyayangi sebuah mainan prajurit kayu. Matanya dengan liar memindai seisi ruangan, dan ia melihatnya. Di atas sebuah rak berdebu, tergeletak sebuah mainan prajurit kayu tua. Tanpa berpikir panjang, Alex mengambil mainan itu. "Apakah ini milik putramu?" tanyanya dengan suara bergetar, mengulurkan benda itu ke arah sosok Elise. Saat jari-jari transparan sang ibu menyentuh mainan kayu itu, ekspresi penuh deritanya perlahan melunak. Sebuah senyum tipis yang penuh kelegaan akhirnya terukir di wajahnya. Sebuah bisikan terakhir terdengar di udara, "Terima kasih," sebelum sosoknya perlahan memudar menjadi serpihan cahaya dan menghilang, meninggalkan keheningan yang damai di dalam rumah.